Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini dalam channel Belajar Sejarah 17, kita akan mengulik tentang sejarah terbentuknya, tujuan, dan bulir-bulir Pancasila. Ya, tentu kita sebagai rakyat Indonesia sudah sangat familiar dan tidak asing lagi dengan istilah Pancasila sebagai ideologi bangsa, atau beberapanya menyebut adalah sebagai kesepakatan bangsa atau pondasi bangsa, yaitu Pancasila yang terdiri dari 5 sila. Apa saja itu? Nah, akan kita bahas, dan bagaimana sejarahnya akan kita bahas. Tapi sebelumnya saya mau disclaimer bahwa channel ini adalah channel belajar sejarah bersama, di mana tidak ada yang menggurui. Teman-teman boleh memberikan kritik, saran, dan masukannya. Selain daripada itu, teman-teman juga boleh request sejarah apa yang kemudian akan kita ulik di kemudian hari. Sebelum masuk pada topik bahasannya, saya minta like, comment, and subscribe. Supaya apa? Supaya kita lebih semangat untuk belajar. Pancasila adalah dasar negara serta falsafah bangsa dan negara Republik Indonesia yang terdiri atas 5 sila. Nama ini terdiri dari 2 kata dari bahasa Sanskerta, yaitu panca berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 ideologi utama penyusun Pancasila merupakan 5 sila Pancasila. Ideologi atau prinsip utama tersebut tercantum pada alinea keempat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD 1945. Jadi kalau teman-teman dulu waktu SD, SMP, terkhusus saya kayak kelahiran anak-anak 97 yang kemudian SD-nya di era 2000-an, itu kita disuruh menghafal yang namanya Undang-Undang Dasar 1945, dan di situ termaktub Pancasila. Yang diantaranya 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekalipun terjadi perubahan isi dan urutan 5 sila Pancasila yang berlangsung dalam beberapa tahap selama masa perumusan Pancasila pada tahun 1945, tanggal 1 Juni diperingati bersama sebagai hari lahirnya Pancasila. Jadi susunan sila, bunyi sila memang mengalami banyak revisi dan perubahan sebelum dulu ditetapkan dan paten hingga hari ini. Baik. Proses selanjutnya kita akan bahas tentang sejarah perumusan Pancasila. Pada tanggal 1 Maret 1945 dibentuk Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI yang diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung atau disingkat KRT Rajiman Widyodiningrat. Dalam pidato pembukaannya, Raden Rajiman mengajukan pertanyaan kepada anggota-anggota sidang bahwa apa dasar negara Indonesia yang akan kita bentuk ini. Dalam upaya perumusan Pancasila sebagai dasar negara yang resmi, terdapat usulan-usulan pribadi yang dikemukakan dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Salah satunya adalah Muhammad Yamin merumuskan 5 dasar saat berpidato pada 29 Mei 1945. Rumusan tersebut diantaranya adalah berperi kebangsaan, berperi kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Ia mengatakan bahwa kelima sila yang dirumuskan itu berakar pada sejarah, peradaban, agama, dan hidup ketatanegaraan yang telah lama berkembang di Indonesia. Namun Muhammad Hatta dalam memoarnya meragukan pidato Muhammad Yamin tersebut. Pancasila oleh Soekarno yang dikemukakan pada tanggal 1 Juni 1945 dalam pidato spontannya yang kemudian dikenal dengan juluknya Lahir Pancasila. Soekarno mengemukakan gagasan dalam negaranya yang ia namakan Pancasila. Gagasan tersebut diantaranya kebangsaan Indonesia atau nasionalisme, kemanusiaan atau internasionalisme, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Nama Pancasila diucapkan oleh Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni, yang beliau mengatakan demikian. Sekarang banyaknya prinsip kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan, 5 bilangannya,
Nama bukan Pancadharma, tetapi saya menamakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi. Ini ucapan Soekarno saat beliau berpidato. Sebelum sidang pertama itu berakhir, dibentuk suatu panitia kecil untuk merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara berdasarkan pidato yang diucapkan Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, serta menjadikan dokumen tersebut sebagai teks untuk memproklamasikan Indonesia merdeka. Dari panitia kecil tersebut dipilih 9 orang yang dikenal dengan Panitia 9 untuk menyelenggarakan tugas tersebut. Rencana mereka disetujui pada tanggal 22 Juni 1945 yang kemudian diberi nama Piagam Jakarta. Setelah rumusan Pancasila diterima sebagai dasar negara secara resmi, beberapa dokumen penetapan ialah: 1. Rumusan pertama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter tanggal 22 Juni 1945. Rumusan kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Rumusan ketiga, Muqaddimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat tanggal 27 Desember 1949. Rumusan keempat, Muqaddimah Undang-Undang Dasar Sementara tanggal 15 Agustus 1950. Rumusan terakhir atau rumusan yang kelima, rumusan pertama menjiwai rumusan kedua dan merupakan satu kerangkaian kesatuan konstitusi merujuk pada dekret presiden tanggal 5 Juli 1959. Pada tanggal 1 Juni 2016, Presiden Joko Widodo telah menandatangani keputusan presiden atau Kepres nomor 24 tahun 2016 tentang hari lahir Pancasila, sekaligus menetapkan sebagai hari libur nasional yang berlaku mulai tahun 2017. Hari Kesaktian Pancasila pada 30 September 1965 terjadi suatu peristiwa yang dinamakan dengan Gerakan 30 September atau G30S. Insiden ini sendiri masih menjadi perdebatan di tengah lingkungan akademisi mengenai siapa penggiatnya dan apa motif di belakangnya. Akan tetapi, otoritas militer dan kelompok keagamaan terbesar saat ini menyebarkan kabar bahwa insiden tersebut merupakan usaha PKI untuk mengubah unsur Pancasila menjadi ideologi komunisme, untuk membubarkan Partai Komunis Indonesia dan membenarkan peristiwa pembantaian di Indonesia di era 1965 sampai dengan 1966. Pada hari itu, 6 jenderal, 1 kapten, serta beberapa orang lainnya dibunuh oleh oknum-oknum yang digambarkan pemerintah sebagai upaya kudeta. Gejolak yang timbul akibat G30 SPKI sendiri pada akhirnya berhasil diredam oleh otoritas militer Indonesia. Pemerintah Orde Baru kemudian menetapkan 30 September sebagai hari peringatan gerakan G30S dan tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Lalu bagaimana fungsi dan kedudukan Pancasila di Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di Indonesia hari ini? Berikut ini adalah beberapa fungsi dan kedudukan Pancasila bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama adalah Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Sebagai nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat, bangsa Indonesia melalui penjabaran instrumental sebagai acuan hidup yang merupakan cita-cita yang diinginkan dicapai serta sesuai dengan napas jiwa bangsa Indonesia, dan karena Pancasila lahir bersama dengan lahirnya bangsa Indonesia. Poin kedua adalah Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia merupakan bentuk peran dalam menunjukkan adanya kepribadian bangsa Indonesia yang dapat dibedakan dengan bangsa lain, yaitu sikap, mental, tingkah laku, dan amal perbuatan bangsa Indonesia. Yang ketiga adalah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang artinya merupakan kristalisasi pengalaman hidup dalam sejarah bangsa Indonesia, telah membentuk sikap, watak, perilaku, tata nilai, norma, dan etika yang telah lahir sebagai pandangan hidup. Yang keempat, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia untuk mengatur tatanan kehidupan bangsa Indonesia dan negara Indonesia, yang mengatur semua pelaksanaan sistem ketatanegaraan Indonesia sesuai dengan Pancasila. Yang keenam, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum bagi negara Republik Indonesia, sebagai segala sumber hukum di Indonesia. Karena segala kehidupan negara Indonesia berdasarkan Pancasila, itu juga harus berlandaskan hukum. Semua tindakan kekuasaan dalam masyarakat harus berlandaskan hukum. Yang keenam, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia pada waktu mendirikan negara. Negara pada waktu
mendirikan negara, Pancasila adalah perjanjian luhur yang disepakati oleh para pendiri negara yang dilaksanakan, dipelihara, serta dilestarikan hingga detik ini. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Ini adalah poin terakhir atau poin ketujuh, yang artinya adalah karena dalam Pancasila mengandung cita-cita dan tujuan negara Indonesia adalah menjadikan Pancasila sebagai patokan atau landasan pemersatu bangsa. Jadi itu teman-teman, sedikit sejarah tentang Pancasila. Memang banyak perdebatan, banyak kemudian tragedi-tragedi, termasuk pembentukan Panitia 9. Saya tidak sebutkan karena penyebutan Panitia 9 ini sudah banyak disebutkan di bangku-bangku sekolah. Nanti kalau ada yang mau request bisa disebutkan di kolom komentar. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Buat teman-teman bisa masukkan komentarnya, masukkan kritik dan sarannya. Insya Allah jika memang itu benar, kita akan melakukan diskusi-diskusi yang baik di kolom komentar. Gunakan bahasa yang santun, karena kita adalah bangsa Indonesia berlandaskan Pancasila yang mengedepankan musyawarah mufakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.